yang sedang digelontorkan Kota Bandung, karena saya juga tim Satgas Darurat Kota Bandung sebagai tim pakar, maka ini yang diprioritaskan untuk diolah organik sama daur ulang. Ini aja dulu, gitu ya. Makanya tadi di tiap kelurahan itu dibagi magot, meskipun tidak semua kelurahan siap dengan magot, gitu ya. Mungkin banyak cara lain, nanti saya jelaskan. Nah, setelah memilah terus bagaimana? Tidak selesai. Jadi jangan dikira memilah itu sudah selesai urusan kita. Karena gini, sering jadi masalah, Pak, percuma saya bilang di Cikende kumang manggerobak, kan begitu. Makanya kita budayakan mengolah. Mengolah itu sebetulnya bisa juga mulai dari rumah, sekalian. Untuk sampah organik nih, kalau sudah terpilah, ya kita bisa mulai dengan ini. Saya sudah mengembangkan namanya Takakura misalnya ya, bersama Pak Takakura. Tapi Takakura ketemu Satori, jadilah Takatori. Nah, jadi saya bersama beliau mengembangkan model ini ya di Kitakyushu. Jadi beliau ini ada di Kitakyushu gitu ya. Kemudian cara yang kedua bikin biopori. Ini dulu Kota Bandung sudah terbiasa begini, sekarang hilang lagi. Memang urusan sampah mah geder-geder sepes Pak. Lamun ke masalah rame gitu kan. Kumaha caranya. Ketika diangkut lupa lagi. Jadi kita mah sering kayak gitu untuk urusan sampah. Nah ini Takakura itu contohnya kayak gini. Ya, jadi sampah dapur itu dimasukkan ke media, medianya ada di keranjang. Itu Bandung dulu terkenal dengan cara ini. Di RW-nya Pak Haji Ujang, ya RW 14 tuh terkenal dengan Takakura ini. Sekarang sudah menghilang lagi. Ya. Nah ini biopori. Kalau biopori mah dibor ke bawah 1 meter, dibor 1 meter, sehingga fungsinya tidak hanya untuk malah organik, tapi untuk resapan air juga. Nah kalau di RW saya punya istilahnya bata terawang. Ya bata terawang ini sudah hak paten. Ya. Ini murah meriah. 1 bak ini 1,5 juta. 1 RT cukup 2 bak ini. Udah selesai urusan organik, gak usah pakai yang lain. Caranya mudah, simpel. Semua sampah organik, mau sampah dapur, sisa makanan, sampah taman, masukkan ke sini, lalu siram dengan bakteri, karena nanti akan mengolah itu bakteri. Gitu. Apakah ini bau? Maka nanti berkunjung ke saung edukasi saya. Jadi nanti kita bisa belajar di lapangannya bagaimana cara mengolah dengan bata terawang. Bisa juga dengan cara ini. Kota Bandung sudah melakukan, tapi ini sering gagal, setahun rusak, gitu ya. Jadi sebetulnya banyak pilihan. Bahkan di Bandung ini ada Rosenda, ada Kang Empos. Ada yang pernah mencoba ini? Sudah ya. Susah nggak Pak? Enggak. Ternyata enggak. Jadi kalau sudah mencoba sih sebetulnya bisa. Nah ini yang jadi masalah, kita seringkali tidak mencoba. Jadi jangan hanya ikut pelatihan saja, tapi tidak pernah mempraktekkan gitu. Jadi sebetulnya kata kuncinya adalah bagaimana mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan. Yang berikutnya, kalau di saung saya, di RW saya, kita punya biogas. Di Bandung juga dulu ada 150 titik, tapi banyak gagal. Karena apa? Karena disiplinnya kurang. Saya biogas ini udah 9 tahun sampai sekarang jalan. Jadi kalau tadi jadinya kompos, kalau ini gas. Dulu Pak Kiai pernah ke saung ini, kita masak pakai biogas ini. Gitu. Jadi kalau sudah begini, sebetulnya sampah itu bukan lagi masalah, tapi insya Allah berkah gitu ya. Nah ini siasat-siasat yang bisa kita lakukan. Bahkan pengembangan berikutnya ada maggot sekarang. Maggot itu bisa jadi kompos, bisa juga maggotnya untuk pakan ternak, pakan ikan, gitu ya. Ini yang bisa kita kembangkan. Bapak Ibu, ini contoh yang sudah dipraktekkan. Misalnya di desa yang saya bina di Subang, gitu ya. Ini jadi granul. Jadi dari kompos tadi jadi granul. Jadi ini menjadi pupuk, gitu ya. Nah, itu untuk sampah organik. Sekarang untuk sampah yang anorganik layak daur ulang, apa yang harus kita lakukan di rumah, di RT, di RW, di masjid, di pondok pesantren, gitu ya. Maka kita bikin yang namanya bank sampah atau bikin pola sodakoh sampah. Ya, ini jenis-jenis sampahnya yang banyak. Tapi di sini tidak harus belajar ini. Ini saya ingin sampaikan saja jenis-jenis yang bisa masuk ke bank sampah, sodakoh sampah itu jenis kayak gini. Ada botol, ada kresek juga boleh meskipun murah. Ya daripada dibuang ke sungai, masukkan saja.
kemudian ada bekas minuman gelas seperti ini. Ini yang disetorkan ke bank sampah. Oke. Termasuk barang-barang elektronik, logam itu masukin saja. Kalau di rumah saya masukkan ke karung yang kayak gini, masukkan ke karung, nanti di-store ke bank sampah. Mudah-mudahan para MUI di kecamatan sampai tingkat kelurahan ini bisa mengawal hal-hal yang sifatnya simple, tapi sebetulnya itu kan bermakna untuk urusan sampah Kota Bandung, gitu ya. Nah ini kalau di saya punya namanya Bank Sampah Sahdu. Sahdu itu singkatan sampah jadi duit. Ya, jadi ini gambaran di depannya ya. Ini di depan rumah saya. Ya. Jadi kegiatannya seperti ini. Jadi Sabtu Minggu sebetulnya saya ngumpulin sampah. Jadi nunggu maupun saya ngejemput gitu ya ke tiap rumah yang ada di. Jadi meskipun saya sehari-hari sebagai dekan, saya hari Minggu bawa catur ngumpulin sampah gitu kan ya. Meskipun sempat viral itu di media sosial, ya, nggak apa-apa dalam rangka dakwah bilham kan gitu ya. Jadi ini yang harus kita lakukan Bapak sekalian. Sodako sampah di beberapa masjid saya sudah pindah kayak gini. Ini contoh misalnya pernah dengar barangkali Masjid Baitul Makmur di Pondok di Bekasi ya. Nanti saya akan perlihatkan ya. Nah, bank sampah ini contoh di bank sampah induk. Jadi kalau nanti sudah dikumpulkan di masjid, di RW, itu akan dikumpul oleh bank sampah induk Kota Bandung yang ada di belakang ini. Nanti akan diolah seperti ini, kemudian masuk ke pabrik kayak gini. Pabrik itu ada di Bandung. Ini ada di Bandung. Bayangkan sekalian, kalau sudah sampai ke seperti ini sudah usaha. Tapi untuk level MUI barangkali belum sampai ke situ. Ini hanya sekedar tahu saja. Kenapa harus dipilah? Karena nantinya akan begini, akan diolah. Kalau tidak dipilah nggak bisa dikelola kayak gini. Kayak plastik misalnya. Plastik itu jadi 20 jenis. Ya. Kalau tercampur itu nggak bisa diolah. Makanya kenapa memilah itu wajib, gitu ya. Yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua sampah anorganik bisa didaur ulang. Contoh kayak gini nggak bisa. Cangkang kopi nggak bisa, cangkang Indomie nggak bisa. Karena apa? Multi layer. Sudah ada aluminium foil, nggak bisa didaur ulang. Tapi apakah kemudian kita berhenti mengolah? Tidak. Inovasi terus berjalan. Nah, apa inovasinya? Bikin upcycle produk. Jadi kalau ibu-ibu PKK, ini binaan saya ini di berbagai kota kabupaten, bahwa sampah-sampah cangkang kopi yang tidak bisa dijual didaur ulang, olah jadi produk-produk seperti ini. Ya, kemudian juga ini jadi produk-produk bernilai. Kalau ibu dan bapak, kalau tadi saya parkirnya di sini, barang-barang itu ada di mobil. Cuma karena parkirnya di sana, jadi saya agak susah bawanya gitu ya. Saya bawa contoh-contohnya. Jadi saya membina puluhan masyarakat yang memang hidupnya di sini. Ya, jadi ini contoh produk-produk yang dihasilkan. Kalau sudah jadi tas harganya minimal 250.000. Yang tadinya plastik dibuang karena memang tidak bisa didaur ulang gitu ya. Nah ini kelihatan nggak bahwa ini cangkang kopi gitu kan? Ini cangkang kopi Good Day gitu ya. Kemudian ada apa namanya itu kopi apa namanya itu kapal api gitu ya. Jadi kalau lahat tangannya sudah lihai, ibu-ibu bisa motif mana yang mau dimunculkan gitu ya. Ini kresek, tapi ini kreseknya disetrika dulu. Ya, setrikanya khusus, mereknya Philip, nggak bisa merek lain. Bukan promosi Philip ya, tapi saya nyoba pakai merek lain nggak bisa. Gitu ya. Jadi setelah disetrika jadi lembaran kayak gini, gitu ya. Jadi nanti tahun depan kalau nggak ada yang acara lagi kayak gini, peserta dikasih tas. Ya, kasih MUI Kota Bandung, tapi terbuat dari plastik daur ulang. Kan menarik tuh. Itu kampanye juga bahwa MUI Kota Bandung tidak omdok. Udah praktek gitu kan ya. Siap ya tahun depan yang kayak gitu. Jadi mudah-mudahan jadi spirit untuk kita semua gitu ya. Kalau ini sampahnya udah nggak ada, ini cangkang odol. Ini sebetulnya dulu binaan saya di Tangerang. Di Tangerang tuh ada kayak nenek-nenek yang memang hobinya nganyam. Dulu nganyam pandan, ketemu kulit odol, dia nganyam seperti ini. Kelompoknya itu nenek-nenek, namanya tuh lumintu. Kata saya, apa nih lumintu? Lumayan nunggu tutupnya umur, katanya gitu. Tapi itu menjadi ekonomi kreatif gitu ya. Jadi sebetulnya potensi di masyarakat itu banyak. Hanya masalahnya mereka itu seringkali tidak paham bagaimana menyalurkan ini. Gitu.
gitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana aplikasi di pondok pesantren, di masjid ya. Ini contoh misalnya ya. Di Kabupaten Bekasi yang tidak hanya Ini yang saya bina dari tahun 2015 di Kabupaten Bekasi. ya, selain ramah